Jelas, jelas. Ken Jelas kabarnya, ya. beli. Bece beli. Gue jadi orang Bali di sini ya. Oke, silakan, Badi. Oke, teman-teman semua selamat pagi. Waduh, ya. Ini Pagi. saya kayak pulang kampung rasanya ya. Iya, saya kayak pulang kampung rasanya. Ya, ada di rumah sendiri gitu ya. Jadi di sini ada kakek saya gitu ya, ada bapak saya di sini gitu ya. Ada om tante saya di sini semua aduh. Jadi kayak di rumah ya jadinya ya. Gitu seru banget ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya ya. Apa kabar buat semuanya? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Yes. Multiply now gitu ya. Masih ya itu ya, grow and multiply now-nya ya. Masih ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya. Wah, udah diundang ke sini ya. Saya merasa diundang ke rumah sendiri ya gitu. Kayaknya gimana gitu rasanya ya. Tetap aja teman-teman ya. Dari dulu saya di OV pernah ngisi ya. Sekarang masih di Zoom juga, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Rasanya lebih gemeter gitu ya. Lebih apa ya? Lebih nervous rasanya ya. Ketimbang ketemu ya. Tapi nggak masalah teman-teman. Ya, jadi kita selama COVID ya, selama pandemi kayak gitu ya, bersyukur juga ya. Jadi bisa bertemu dari yang jauh-jauh bisa bertemu ya. Dengan Zoom kita bisa merapat lagi ya, walaupun kita nggak jauh di mata tapi dekat di Zoom gitu ya. Thank you ya teman-teman. Saya mau ucapin terima kasih juga buat One Vision ya yang sudah membuat saya bisa seperti saat ini sekarang ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat para BOD ya, ada Pak Wahidin, halo Pak Wahidin. Ya. Halo Adi. Oh iya, Pak Wahidin, apa kabar Pak Wahidin? Lama nggak ketemu ya Pak. Ada Pak Herman Wijaya ya, yang saya kangen sama jabat tangannya beliau tuh yang keras banget ya. Tapi sekarang nggak bisa Pak, ya sekarang kita tos tinju aja Pak. nggak bisa jabat tangan kenceng-kenceng sekarang ya Pak Herman ya. Ada Pak Henry Kesuma Aliwarga ya, sehat-sehat ya Pak. Ada Pak Pendi Wongso ya. Halo. Dan halo Pak Pendi. Ambil kopi. Kangen makan durian ya. Walaupun saya nggak suka durian ya. Dan ada Pak Krisdianto ya, gitu kakek leader saya. Oke, teman-teman semua ya. Jadi ya, halo Pak. Ya, salam sama semuanya. Oke, dan teman-teman semua yang lain ya, para leader, para sobat-sobat saya semua, para keluarga saya semua di One Vision ya, saya kangen banget ya, pengen ketemu ya buat sama teman-teman semua ya. Oke, di pagi ini dan jangan lupa juga ya Papa leader saya ya, Pak David Rinaldi, ada di sini kah? Harusnya ada sih ya. Oke, halo Pak David ya. Dan Bu Laura juga ya, thank you banget yang sudah merekrut saya dulu ya, membina saya, membimbing saya sehingga saya bisa seperti saat ini ya. Oke teman-teman, saya mau langsung aja ya. Jadi kemarin itu saya bingung teman-teman ya, saya mau bawain materi apa ya gitu ya. Tapi dengan melihat kondisi seperti ini ya, kita emang harus semangat teman-teman. Makanya saya ambil judul yang semangat yang nggak pernah pudar teman-teman. Ya, karena kalau kita semangat ya, pastinya kita akan selalu bermunculan ide-ide baru, kita bermunculan semangat-semangat yang nggak pernah kita pudar. Artinya kita itu selalu on fire teman-teman, selalu on track, selalu kita itu berpikir bagaimana cara kita untuk mencapai suatu tujuan walaupun keadaan kita nggak bagus teman-teman. Kalau suara saya kurang jelas tolong di info ya teman-teman ya. Oke, saya langsung aja ke sharing screen teman-teman. Ya. Kelihatan screen saya? Kelihatan di aman. Kelihatan ya? Aman. Aman ya. Oke, teman-teman, ya saya ambil judul A Spirit That Never Fades, teman-teman. Kenapa? Karena semuanya berasal dari kepala kita, teman-teman. Semua berasal dari pikiran kita, ya. Semua berasal dari pikiran kita dan semuanya itu tertuang dalam pikiran kita dan akhirnya nanti akan keluar, teman-teman.
Keluar dalam apa? Keluar dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, dalam action kita, dalam apa yang impact yang akan keluar untuk menanggapi semua keadaan yang ada, teman-teman. Ya, sebenarnya yang paling berharga itu adalah aset kita, teman. Aset adalah pikiran kita. Aset yang paling berharga atau aset yang paling hebat adalah pikiran kita, teman-teman. Ya, kalau pikiran kita itu udah baik, teman-teman, kita akan bisa menciptakan kesejahteraan yang besar, teman-teman. Ya, ini saya kutip dari bukunya Robert Kiyosaki. Itu saya senang banget baca bukunya Robert ya, karena di situ banyak sekali inspirasi untuk saya, ya, untuk tim saya terutama ya, itu bisa membuat kita ini menjadi lebih semangat, teman-teman ya, karena aset dalam pikiran kita itu yang paling penting. Kenapa? Seperti kita itu membuat rumah, teman-teman ya, aset yang paling pertama adalah pikiran kita atau mindset kita itu adalah fondasi dasarnya, fondasi utama dalam kita membangun sebuah bisnis, fondasi utama dalam kita membangun sebuah rumah, contohnya ya, di dalam sebuah rumah kalau kita itu melihat satu rumah, yang pasti yang pertama dibuat adalah fondasinya. Fondasinya siapa ya? Fondasi itu adalah mindset kita. Ya, kalau mindsetnya udah benar, baru kita membangun yang kedua. Yang kedua apa? Yaitu pilarnya. Pilarnya siapa? Pilar itu adalah knowledge ya, training ya. Jadi kalau kita udah mindsetnya bagus ya, baru kita lanjut ke tahap pembuatan pilar adalah knowledge atau training ya, knowledge atau training. Nah, tahap ketiga adalah apa? Tahap ketiga adalah kita membuat atapnya dari rumah tersebut. Atapnya siapa? Atapnya ya action, teman-teman. Ya, kalau mindsetnya udah bagus, pilarnya udah bagus, actionnya udah bagus, ya jadilah sebuah rumah, teman-teman. Ya, pondasinya udah bagus, pilarnya udah bagus, udah gede-gede, udah kokoh ya, tinggal kita membuat atapnya. Ya, jangan sampai kitanya mindsetnya nggak bagus, teman-teman, sama kayak punya rumah tapi pondasinya nggak bagus, nggak kuat pondasinya. Begitu kita kasih pilar, ya kita kasih action, hancur rumahnya. Ya, begitu kita kasih pilar, kita kasih atap, hancur rumahnya. Sama halnya kalau kita cuma action aja, teman-teman, action melulu ya, tapi tanpa dibarengin dengan knowledge yang bagus, tanpa dibarengin dengan mindset yang bagus, itu juga nggak ada artinya. Ya, kita bikin rumah tapi atap doang ya, nggak pakai pondasi, nggak pakai pilar ya. Atau kita cuma punya pilar doang ya, orangnya kerjanya training melulu ya, rajin banget datang training, tapi mindsetnya nggak ada di bisnis ini, actionnya nggak pernah, buat apa gitu, teman-teman ya. Jadi yang paling pondasi, paling dasar adalah semangat kita, pikiran kita ya, itu adalah aset yang paling penting, teman-teman. Jadi pondasi kita itu harus benar-benar kuat banget gitu ya. Nah, jadi itu yang mendasari kenapa saya ambil judul A Spirit dengan Faith, teman-teman ya. Mudah-mudahan bahasa Inggris saya nggak salah, teman-teman ya. Kemarin sudah bilang Marco Paulus, kok bahasa Inggris saya kurang bagus, kok coba dikoreksi kalau misalnya salah nanti ya gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa saya kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi semangat lagi ya, teman-teman ya. Ya saya juga sama, teman-teman ya. Ini sebenarnya saya mau ngasih tahu diri saya juga gitu ya, biar saya lebih semangat lagi gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu saya, pastinya saya akan memberikan background saya dulu ya. Jadi saya mau kasih siapa sih saya sebenarnya gitu ya. Jadi saya bukan orang siapa-siapa, teman-teman ya. Jadi saya bukan orang hebat-hebat gimana gitu yang lulusan dari antah berantah, no, bukan, teman-teman ya. Saya cuman seorang biasa, teman-teman ya. Kelahiran tahun 86 ya. Ada yang tahunnya sama saya kelahirannya? Banyak ya. Ya rata-rata di sini sama-sama semua ya umurnya gitu ya. Oke, jadi saya anak kedua dari dua bersaudara, teman-teman. Saya sama kakak saya ya, kakak saya itu cowok ya. Saya beda 10 tahun sama kakak saya ya. Jadi saya dan kakak saya itu karena bedanya jauh 10 tahun, jadi saya ngerasa saya nggak punya saudara, teman-teman. Jadi saya kayak anak sendiri ya, karena terlalu jauh gini ya. Range usianya itu terlalu jauh banget gitu ya. Jadi kalau saya SD, kakak saya SMA gitu ya, udah beda gitu. Saya nggak pernah main kelereng bareng gitu ya. Saya masih SD, kakak saya udah pacaran gitu ya, udah beda ya. Udah nggak nyambung gitu. Jadi saya kerasa hidup saya tuh kayak sendiri gitu ya dari kecil ya. Orang tua saya PNS, teman-teman ya, dan ibu saya bidan. Jadi kita hidup itu cukup lah, pas lah ya. Bukan pas beli mobil ada duit, pas beli rumah, bukan gitu maksudnya. Pas beneran gitu ya. Jadi sebulan itu ngepas banget gitu ya. Untuk makan ya cukup lah, untuk jajan ya dikurang-kurangin gitu ya. Nanti ngepas aja gitu ya. Yang teman-teman ngerti lah ya, namanya PNS zaman dulu ya, apalagi ya seorang dosen itu ya kalau kita nggak benar-benar apa ya istilahnya kayak punya jabatan tinggi atau apa ya agak susah juga gitu ya, biasa-biasa aja jadinya ya.
Tapi saya punya cita-cita teman-teman ya, cita-cita saya pengen jadi dokter teman-teman. Bersyukur buat teman-teman semua yang udah jadi dokter di sini, tapi saya punya cita-cita sangat mulia teman-teman. Dari kecil saya pengen banget jadi dokter ya, saya akhirnya belajar dan saya pengen banget mewujudkan kalau saya pengen jadi dokter. Ya, sampai akhirnya ya, singkat cerita ya, 2004 ya saya tamat SMA ya. Tamat SMA 2004 saya belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman ya. Kalau saya tuh tipikal orangnya kalau saya mau dapat sesuatu, kalau saya pengen sesuatu saya harus dapetin gitu ya. Entah gimana caranya pokoknya harus dapat gitu. Tapi yang bagus ya, maksudnya bukan hal yang negatif gitu ya. Saya harus dapetin ya. Kalau saya pengen sesuatu saya pengen dapetin, harus dapetin itu. Kenapa saya pengen cita-cita jadi dokter? Karena saya waktu kecil sakit-sakitan teman-teman ya. Saya sakit ya, saat tifus lah di infus, cari di tangan nggak keluar darah, tusuk tadi di kaki ya, kurek gitu ya, masuk lagi di tangan lagi, cari lagi, aduh, pokoknya sakit banget ya teman-teman. Nah tapi kata ibu saya waktu itu bilang dokter tuh enak katanya, itu kan cuman pakai stetoskop ya, tut gitu ya di dada, terus habis itu kita bayar ya, tuh cuman gitu aja dapat duit katanya, kamu harusnya jadi dokter. Nah dari situ saya pengen banget jadi dokter teman-teman. Ya sampai akhirnya cara-cara jadi dokter apa sih gitu ya, saya pelajarin ya, saya belajar terus, saya belajar sampai akhirnya saya ikut bimbel lah, ikut apalah sampai akhirnya kecapaian teman-teman. 2004 saya tamat SMA, itu saya dapat PMDK untuk dapat kedokteran di Universitas Airlangga teman-teman. Woi, lumayan keren teman-teman ya, happy banget ya 2004 itu. Tapi ya Tuhan berkata lain teman-teman ya, waktu itu kejadiannya barengan dengan bapak saya tuh kena sakit teman-teman ya, sakitnya tuh nggak main-main, bukan tifus, bukan DB, bukan vertigo teman-teman, tapi kena gagal ginjal teman-teman ya. Bapak saya kena gagal ginjal dan harus cuci darah teman-teman ya, harus kreatinin teman-teman ya. Kalau saya kan tahunya kreatinin ya waktu itu ya, kreatininnya itu 17 atau 18 teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerti kreatinin orang saya tuh udah hampir 18 ya, 18 dan itu fungsi ginjalnya udah tinggal 5% teman-teman. Ya. Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir gini ya, karena bapak saya seorang PNS, dia punya askes waktu itu ya. Tapi yang namanya kita lagi berobat ke rumah sakit ya, kondisinya lagi melemah ya, ujung-ujungnya harus opnam lagi, terus harus apa lagi ya, harus istilahnya kayak sito ya, sito itu artinya kalau masuk rumah sakit ya harus ambil tindakan lah segera gitu ya, itu harus bayar dan biayanya lumayan besar teman-teman. Walaupun udah punya askes tapi tetap aja ya biaya itu harus keluar semua. Dan akhirnya apa teman-teman? Akhirnya dokter itu nanya ke saya, kalau di Bali panggilannya Gus ya, kalau cowok ya, kalau cewek G gitu panggilannya. Gus, bapakmu nggak ada asuransi ya gitu. Apa sih asuransi gitu ya, saya nggak ngerti waktu itu ya, asuransi nggak ada tuh, adanya askes gitu. Oh ya udah, kalau misalnya ada asuransi ya bisa dibawa ke rumah sakit di Denpasar kayak gitu ya. Nah karena saya lahirnya di Singaraja teman-teman, jadi kita tinggal di Singaraja, sebuah kota kecil di utaranya Pulau Bali ya. Kalau teman-teman pernah ke Lovina kayak gitu ya, itu saya tinggalnya di daerah situ dulu ya, di Singaraja. Jadi kalau misalnya Bapak ada asuransi, ya itu bawa aja ke rumah sakit di Denpasar ya, lebih bagus rumah sakitnya, perawatannya lebih bagus. Nah akhirnya saya nggak punya asuransi ya, bapak saya nggak punya asuransi. Dan kita juga nggak percaya asuransi dari dulu. Ya sama lah kayak kita kalau lagi prospek itu ya, orang nggak percaya asuransi gitu ya, enak kualat ya, saya sekarang gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya waktu itu bapak saya sakit ya, biayanya besar, dan saya baru mau kuliah waktu itu. Ya gimana ya, kita harus pilih salah satu nih ya. Kalau uangnya saya pakai buat kuliah ya, karena waktu itu biaya kuliahnya saya waktu uang pertama itu 105 juta teman-teman ya, di Surabaya 105 juta. Ya bapak saya pinjam duit di koperasi waktu itu ya, di koperasinya kampus. Akhirnya saya dikasih uang untuk bayar kuliah. Cuman saya mikir lagi ya, kalau biayanya seperti ini, dikit-dikit keluar duit, gimana saya mau kuliah, gimana nanti semesteran, gimana saya beli buku, gimana saya uang praktek, uang macam-macam, banyak gitu teman-teman ya. Apalagi saya tinggalnya di luar pulau, di luar rumah gitu ya. Jadi kan saya harus ada biaya kos, biaya macam-macam ya. Wah pusing saya teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak usah lah, ya saya putuskan nggak usah jadi dokter lah. Ya emang dokter aja yang bisa hidup, saya bikin gitu ya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi dokter. Dan frustasi teman-teman, ya udah nggak bisa mikirin apa-apa lagi, karena itu cita-cita dari kecil teman-teman. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya udah, ya semua kampus sudah pada tutup, semua kampus sudah pada ospek lah. Nah saya gimana ya? Saya gimana lontang-lantung nih, nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa gitu ya, skill nggak punya gitu kan. Akhirnya ya masih ada satu yang buka, yaitu ada salah satu ya bukan universitas ya, kayak sekolah tinggi gitu ya, sekolah tinggi di Bali
ya diploma 1 lah ya, itu saya ya udah batu loncatan aja. Saya masuk ke sekolah itu ya, saya daftar di situ ya, mau diterima teman-teman, mau diterima syukurnya ya. Saya masuk di situ, saya ambil jurusan komputer, bisnis, administrasi perkantoran dan ekspor impor gitu ceritanya ya. Wah keren banget bahasanya, tapi cuma kuliahnya diploma 1 ya. Yang dipelajarin apa? Banyak banget yang dipelajarin ya. Komputer lah, bisnis lah, accounting lah, apa macam-macam dipelajarin. Tujuannya apa? Tujuannya pengen cepat dapat kerja ya. Kalau saya pengen cepat dapat kerja, cepat ngasih duit, nggak ngeringanin beban orang tua lah ibaratnya ya. Minimal saya uang bensin nggak minta lah gitu ya. Minimal makan sehari saya bisa nyari lah gitu ya. Akhirnya benar teman-teman ya, di situ saya diajarin banyak hal, merakit komputer, belajar website, bikin website. Makanya saya bisa bikin website teman-teman ya. Bisa bikin website, terus saya belajar bikin program lah, bikin apa dan segala macam ya. Pokoknya belajarnya itu 1 tahun tapi gado-gado belajarnya. Ya semua dipelajarin dikit-dikit ya, sambil saya kerja juga teman-teman ya. Saya kerja sana sini nggak jelas, jadi sales panci lah, jadi apalah, jadi jual PC lah, ngerakit ini ngerakit itu ya. Nah itu saya kerjain teman-teman ya. Foto-foto saya ini adalah foto-foto setelah saya keluar dari sekolah komputer tadi ya. Melihat teman-teman saya semua yang ada di luar negeri itu kok sukses-sukses ya, ada enak-enak ya semuanya ya. Waktu itu kan lagi bom Bali ya, bom Bali 2002 ya, itu sampai 2004 2005 masih kerasa lah ya. Maksudnya orang-orang kan pada keluar ke kapal pesiar gitu, kerjanya ya pulang-pulang beli mobil, pulang-pulang beli tanah, beli rumah. Wih keren banget gitu ya. Saya mikirnya wah, saya kalau cuman kerja jual PC ya, jual panci kayak gini kapan kayanya, saya mikir gitu ya. Nah akhirnya saya tanya sama teman saya, bro gimana sih caranya kamu bisa ke luar negeri, bisa ke kapal pesiar gitu, gimana sih caranya? Wah kamu harus kuliah dong ya, kuliah di pariwisata. Wah ke kuliah lagi saya gitu ya. Akhirnya saya ya udah, saya singkat-singkat aja ya, saya cari pelatihan pariwisata gitu ya. Di Bali kan banyak ya dulu ya pelatihan pariwisata, terus akhirnya saya training di hotel, dan akhirnya saya memberanikan diri buat ke Singapura teman-teman ya. Makanya saya di sini ada pengalaman kerja jadi waiter di Singapura tahun 2006 sampai 2007. Saya 1 tahun di Singapura teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah ke Singapura ya makan steak ya, itu namanya Jack's Place restoran, itu saya kerja di situ teman-teman ya, bawa steak dulu ya, jadi runnernya steak ya. Nah jadi saya tahu tuh namanya steak kayak gimana tuh di situ teman-teman ya. Nah terus singkat cerita teman-teman ya, karena saya udah punya pengalaman di Singapura, saya memberanikan diri buat kerja di kapal pesiar. 2007 saya kerja di Star Cruise teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dulu dapat MWLC Star Cruise, nah itu tempat kerja saya dulu gitu ya. Terus saya pindah lagi ya, tahun berikutnya 2008 saya pindah ke Costa ya, Costa Cruise Line. Nah kalau teman-teman dapat MWLC ke Costa, itu tempat kerja saya juga dulu gitu ya. Nah jadi itu tempat-tempat kerja saya yang saya juga di situ saya dapat pengalaman banyak teman-teman ya. Akhirnya karena saya itu tipikal orangnya yang cepat bosen teman-teman, bosenan ya. Jadi saya kalau jadi karyawan itu ya agak-agak gimana ya, karena saya orangnya nggak suka terlalu nggak suka terlalu diperintah-perintah gitu ya. Nah makanya saya waktu itu berpikir saya gimana caranya biar cepat-cepat dapat modal, cepat-cepat saya pulang dan saya bikin usaha. Nah akhirnya teman-teman 2011 ya sampai 2013 ya, 2011 saya selesai di kapal pesiar ya. Dan akhirnya saya buka usaha teman-teman ya, buka usaha tour and travel di Bali ya. Terus saya jalanin juga villa manajemen, saya rental mobil, saya membuat perkumpulan namanya Villa Breakfast Service ya. Villa Breakfast Service itu jadi kita khusus untuk menservis menyediakan jasa untuk membuat breakfast di villa-villa gitu. Jadi untuk breakfastnya doang gitu ya. Jadi saya menyiapkan manpowernya gitu. Nah, itu saya jalanin teman-teman dari 2011 sampai 2013. Tapi teman-teman ya, semua perjalanan itu nggak mulus gitu saja teman-teman. Halo, tes. Udah Pak. Dengar ya? Ya. Oke, saya nggak usah pakai ini aja deh, nggak usah pakai headset. Oke, lo kok berubah? Nah, belum. Nah, akhirnya teman-teman, ya saya itu 2011 sampai 2013 ngejalanin usaha ini ya, dengan semangat saya jalanin usaha karena saya udah merasa jadi bos di situ ya.
usaha sendiri ya, saya mau kerja mau kapan ya, mau ngejalaninnya kayak gimana ya. Yang namanya kita kerja, yang namanya kerja, sekarang suaranya lebih mantap ya. Tadi ternyata itu baterainya drop ya. Oke. Tapi semua nggak berjalan mulus teman-teman ya. Semua nggak berjalan mulus. 2012 saya kena tipu teman-teman ya. 2012 saya kena tipu sampai 2013 awal saya kena tipu teman-teman. Jadi saya kena tipu itu 4 kali teman-teman ya, dengan total hampir 1 miliar teman-teman. Ya, jadi belum punya uang 1 miliar aja saya udah kena tipu 1 miliar teman-teman waktu itu. Ya, jadi di situ saya ngerasa ternyata hidup ini berat teman-teman. Ya, ternyata hidup ini berat. Ternyata orang yang menipu saya ya orang pintar teman-teman. Jadi saya memang dikadalin gitu ya. Jadi bukan kokek ya. Ya intinya saya dikadalin lah. Saya ditipu sama orang yang lebih pintar dari saya gitu intinya. Ya, kita mau usaha ya, kita mau bisnis tapi kita nggak ngerti bisnisnya, nggak tahu kayak gimana bisnisnya ya. Dan saya percaya sama orang tersebut. Akhirnya ya udah ambles semuanya. Ya, itu kejadian 4 kali teman-teman. Jadi 4 kali bertahap ya. Kalau saya cerita sama tim saya gitu, gila ditipu aja gini ya. Dibilang ya? Doyan gitu ya. Doyan banget ditipu katanya gitu ya. Nah, itu saya kejadian teman-teman ya. Sampai akhirnya 2013 ya, 2013 bulan Juli, di antara Juli deh ya, bulan Juli itu saya dapat tamu teman-teman ya. Saya udah nggak pegang travel lagi ya. Akhirnya saya memutuskan buat ya udah saya kerja sendiri lagi ya. Saya jadi supir lagi gitu ya. Saya jadi supir waktu itu dan saya dapat tamu, dan salah satu tamunya adalah Bu Laura teman-teman. Ya, salah satu tamunya Bu Laura. Ya, Bu Laura dengan teman-temannya dia lagi ke Bali ya. Rencananya katanya sih Bu Laura itu mau rekrut temennya gitu ya, mau rekrut temennya, tapi karena Bu Laura duduknya di sebelah saya, di sebelah samping supir, jadi kita ngobrol-ngobrol berdua gitu ya, banyak banget ya kita ngobrolin ya, sampai akhirnya Bu Laura korek-korek saya gitu ya, udah berapa lama bisnis ya, udah berapa lama kayak gini kerja, terus dulu kayak gimana ya, macam-macam lah yang namanya leader ya, gitu ya, korek-korek semua gitu ya. Nah akhirnya ya keluar semua dong saya ya, jadi kayak curhat dong jadinya di situ ya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol dan satu hari ya, hari ketiga kalau nggak salah Bu Laura itu ya, nah itu nyamperin saya teman-teman ya. Terus dia bilang gini, yang saya sampai sekarang saya nggak lupa, ada nggak sih bisnis yang ngasilin duit ratusan juta tapi nggak pakai modal gitu teman-teman ya. Terus saya diem bengong. Emang ada ya bisnis ngasilin duit nggak pakai modal gitu, bisa ngasilin ratusan juta? Saya rasa nggak ada sih Bu, kita gituin. Karena apa? Karena saya dapetin 1-2 juta aja modalnya ratusan juta ya, kita beli mobil nggak mungkin 10 juta kan. Nah saya beli mobil ratusan juta tapi cuma dapat berapa sih sewa turnya, berapa sih sewa travelnya, paling 350.000 ya, 500.000 paling banyak, tambah tip 100.000, 600.000 jadinya gitu kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya nggak ada lah Bu, nggak ada bisnis yang kayak gitu. Nah itu yang saya jalanin gitu. Itu yang saya jalanin sehingga saya bisa di sini saat ini gitu kan. Saya nggak di BCA lagi, ya suami saya nggak di Pak David waktu itu ya, Pak David nggak di Astra lagi. Nah tadinya sih kita udah cerita-cerita dia di BCA dulunya, Pak David itu sebagai kepala cabang bla 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 gitu ya. Oh gitu ya. Saya bilang gitu aja sih. Ya kalau kamu mau tahu bisnisnya ya udah besok pagi datang. Nah karena saya di otak saya mikir gini, saya kan punya utang tuh ya, saya punya utang banyak ya. Jadi ya nggak ada salahnya lah ya, saya coba-coba ya, nambah-nambahin duit buat bayar utang, it's okay lah, nggak masalah, apalagi nggak pakai modal. Yang pakai modalnya saya jalanin, apalagi nggak pakai modal. Yang apa-apa lah, saya udah jalan aja gitu kan. Yang nggak apa-apa lah, saya mau tahu deh Bu bisnisnya, besok pagi saya datang ke sini. Ya, akhirnya besok pagi saya datang jam 6 pagi ya, ketemu Bu Laura. Nah singkat cerita teman-teman, saya besok paginya saya datang ya. Nah sebelum itu ya ini saya mau kasih lihat sedikit ya, si Suma itu sama juga ya, mirip-mirip kayak saya ya, cuman dia ibunya adalah usaha toko ya, tapi Suma nggak punya banyak pengalaman sih ya, karena dia pertama kali kerja udah di kapal pesiar ya, udah enak ya kerjanya dia ya. Terus yang kedua dia kerja sebagai reservation manager dan sales manager di Novotel Nusa Dua Bali. Jadi kalau ada yang nginep di Novotel Nusa Dua dulu sales manajernya Suma gitu ya. Oke, saya balik ke saya lagi ya teman-teman ya. Nah, akhirnya 2013 itu saya bulan Juli saya ketemu Bu Laura, dan akhirnya Bu Laura itu NBO saya, teman-teman ya. Saya jelasin dulu rekening 2 in 1 ya Pak Ali zaman dulu ya.
dijelasin sampai akhirnya dijelasin begini. Terus saya mikir gini, ini kok bagus banget, ini apa ya? Ya, saya bilang gitu. Nah, kalau saya punya begini, ya bagus banget. Saya flashback ke belakang waktu zaman bapak saya sakit dulu. Andai kata bapak saya punya seperti ini, ya mungkin kehidupan saya nggak bakalan begini gitu ya. Mungkin saya udah beda kehidupan saya gitu ya. Nah dari situ saya mulai berpikir, kalau kamu yang cerita seperti ini kira-kira kayak gimana? Wah bagus banget Bu, saya langsung gitu. Ya bagus banget. Ini orang-orang pasti ikut Bu kalau saya yang cerita gitu. Nah akhirnya di situ keyakinan saya mulai tumbuh teman-teman. Tapi ya besoknya hari itu juga saya diajak hitung-hitungan sama Bu Laura ya, dihitung-hitungan ya, akhirnya saya dikasih pencerahan bagaimana sih ngejalanin bisnis ini. Bu, simpel aja Bu, kalau misalnya saya saya kan punya utang nih ya, kalau misalnya saya pengen dapat uang sekian, kira-kira berapa harus perlu nasabah, berapa harus begini, apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Nah, akhirnya kita dikasih hitung-hitungannya seperti apa. Ya, mulai saat itu ya sampai malamnya saya berpikir gini, coba saya hitung lagi deh, ya saya hitung ulang. Kalau saya misalnya pengen segini, kira-kira saya harus berapa? Ya, harus berapa punya nasabah? Ya, harus kayak gimana kerja saya? Dan di situ saya mulai tercerahkan teman-teman bahwa di sini kalau kita mau hal seperti apapun, ya, apapun yang kita pengen, ya, apapun goals kita, berapapun angka yang kita mau, kita bisa hitung teman-teman. Ya, beda seperti dulu ya waktu zamannya saya masih bisnis konvensional ya teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu kalau saya mau bulan depan saya pengen dapat income sekian, saya harus ngapain? Ya karena tangan saya cuma 2, armada saya cuma segini ya. Dan tamu emang banyak sih yang datang ke Bali. Cuman yang nangkap juga banyak gitu kan. Tapi gimana ceritanya ya, minimal kita harus armada harus banyak banget kan kayak gitu. Nah, tapi di sini dengan kita ngelakuin seperti ini, dengan saya hitung begitu, saya pikir bahwa saya ini bisa akan berubah di sini. Dan itu keyakinan tuh ada teman-teman. Dan saya putuskan dalam seminggu saya putuskan itu saya mau jalanin full time di Prudential teman-teman. Ya benar-benar full time di Prudential. Mobil saya jual semuanya, apapun saya jual semuanya ya. Sisa 1 motor aja, motor Vario teman-teman, yang saya waktu itu saya pakai keliling teman-teman ya. Dan saya nggak punya apa-apa waktu itu, hanya modal Vario ya. Nah ini dia teman-teman. Ya, ini saya 2013 ya ngejalanin bisnis Prudential ya. 2013 saya startnya di bulan September teman-teman. Ya di bulan September saya benar-benar saya mau jalanin 100% di bisnis Prudential. Ya, itu cuman berselang waktu cuman 1 bulan teman-teman. Ya pokoknya saya mau jalanin, saya hitung-hitung seperti apa dan saya menemukan titik terang di sini teman-teman. Ya, saya rasa Prudential adalah jalan saya bisa mengembalikan semua hutang-hutang saya, ya, membalikkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik teman-teman, ya, lebih maju, lebih sejahtera, lebih bisa memberikan berkat buat orang lain juga. Nah, ini teman-teman, ya, foto-foto saya dulu, ya, walaupun nggak banyak fotonya, tapi ini foto-foto yang paling berkesan teman-teman, ya. Jadi saya 2013 itu, ya, waktu itu Suma belum mau jalanin teman-teman, ya. Suma itu masih di hotel dia. Tapi karena saya saking semangatnya hitung-hitungan saya itu saya dapat, akhirnya saya ajak dia. Teman-teman ya. Saya prospek dia, saya NBO dia, pokoknya kamu harus ikut aku nih ya. Pokoknya di sini bagus banget, pokoknya begini ya. Tapi dia berpikirnya logis teman-teman. Ya kamu kan belum ada apa-apa, ya kamu dulu lah yang jalanin, aku support gitu ya. Waktu ini pas hari Minggu teman-teman. Pas dia itu nggak kerja ya, libur hari Minggu, saya ajak dia prospek teman-teman. Ya setiap hari saya prospek teman-teman. Setiap hari saya ketemu 5-7 orang teman-teman. Ya setiap hari karena saya bawa motor rugi dong kalau saya bawa motor bisa ketemu 1 orang. Akhirnya saya ketemunya banyak sekalian ya. Saya ketemu 5-7 orang, 5-7 orang, 5-7 orang, dan begitu setiap hari teman-teman. Setiap hari pasti ada closing teman-teman. Nggak mungkin nggak ada closing ya. Saya kalau nggak closing nggak pulang teman-teman ya. Jadi harus closing hari itu ya. Mau 1, mau 2, mau 3, pokoknya saya harus closing. Jadi setiap hari saya ada closingan ya antara 2-3 closingan gitu ya. Nah, makanya saya selalu dulu top agent by case, teman-teman. Ya, karena seminggu saya bisa bawa 11 case ya, 17 case seminggu ya. Nah, itu teman-teman ya, selalu deh top agent by case ya. Waktu di gedung lama ya, masih gedungnya nggak beraturan, Tamrin Line dulu gitu ya. Nah, akhirnya selalu begitu teman-teman ya. Setiap hari saya selalu prospek teman-teman. Ya, setiap hari dari pagi jam 8:30, jam 8 lebih itu saya udah keluar ya.
Jam 9 sampai jam ya rata-rata jam 7 malam, jam 8 malam saya udah pulang, teman-teman. Ya, karena itu udah full ya, karena saya udah full time, saya nggak nyambi kerjanya. Ya, saya memang memutuskan di Prudential itu udah langsung full time. Nah, suatu hari teman-teman, ya karena saya waktu itu diajak ke Jakarta sama Pak David, saya ditarget teman-teman ya, bukan ditarget ya, di challenge sama Pak David ya waktu itu ya, kalau kamu bisa 100 juta kamu ke Jakarta deh gitu ya. Ternyata saya 200 juta teman-teman ya, bisa 2 kali lipat ya. Nah, waktu itu saya diajak ke Jakarta ya, melihat orang-orang di Jakarta seperti apa. Wah, saya heran teman-teman, semua pakai dasi, pakai jas ya. Saya juga kepengen teman-teman ya. Pak, saya boleh pakai jas nggak? Nggak bisa, kamu kan masih agent. Nanti kalau udah leader baru boleh pakai jas. Wah, saya pengen udah gerah aja teman-teman ya, pengen pakai jas teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Saya pakai dasi ya. Pakai dasi kayaknya enak banget gitu ya. Kayak eksekutif muda rasanya gitu ya. Nah, akhirnya saya di sana berpikir, waktu itu kalau nggak salah acaranya prospecting deh, yang ngisi siapa ya waktu itu ya, lupa saya. Ya, saya ngisi ada yang ngisi itu ya, kayak teman-teman di sekarang di OV ya. Nah, waktu itu kalau kita prospek katanya itu harus penampilannya harus rapi ya, kayak kita kayak orang bank. Kamu pernah ke bank kan? Nah, kalau di bank kayak gimana orangnya gitu. Oh, pakai dasi, pakai baju tangan panjang, pakai celana bahan gitu ya, pakai sepatu pantofel. Ya, saya lakukan itu teman-teman. Ya, di Bali saya prospek begini teman-teman. Bayangin tuh ya. Dan waktu itu kebetulan teman-teman ya, saya ketemu satu orang, saya prospek dia dan dia pengen bikin untuk satu dia yayasan ya, dia pengen bikin untuk satu yayasan ini ya, ada 200 orang di dalam yayasan itu, dan saya undang Pak David, tolong dong bantu saya Pak, saya ada prospekan 200 orang nih yang mau ikut ya. Pak David ke Bali akhirnya. Nah, di situ ternyata kita prospeknya di pinggir pantai teman-teman ya. Prospek di pinggir pantai tapi kita kostumnya begitu ya, kostumnya pakai dasi, pakai baju tangan panjang, dan itu panas banget ya, itu nggak dingin, itu panas ya. Nah, itu panas banget, pakai dasi, pakai jas, nggak pakai jas ya, pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, dan kita prospek di pinggir pantai. Nah, habis prospek, kita mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada orang lewat. Pak, dari BRI ya Pak? Kita bengong berdua, kita kayak orang BRI ya Pak? Gitu, teman-teman ya, itu pengalaman paling lucu banget ya. Nah, akhirnya ya saya mulai merekrut teman-teman ya. Saya mulai merekrut, dan akhirnya di sebelah kanan ini adalah foto-foto saya di rumah teman-teman ya. Jadi ruangan tamu saya pakai untuk ruang training ya, ruang training di ruangan tamu ya. Itu ada Pak Tio tuh di situ tuh, masih pakai topi ya, masih pakai celana ketat ya waktu itu ya, dikasih tahu Pak Tio kalau di dalam ruangan jangan pakai topi lah biar ganteng gitu ya, masih begitu ya. Kita masih lucu-lucu ya, masih lugu-lugu waktu itu ya. Nah, jadi saya memulai bisnis ini dari ruang tamu teman-teman ya. Jadi ruang tamu saya gunakan untuk tempat training ya. Nah, sampai akhirnya jumlah orangnya mulai banyak, dan saya nggak bisa lagi pakai ruang training teman-teman ya. Nggak bisa lagi pakai ruang tamu sebagai ruang training. Akhirnya apa? Akhirnya kamar tidur ibu saya jebol teman-teman ya. Kamar tidur ibu saya jebol, sama ruang tamu saya jebol jadi satu, sehingga sekarang dapatlah ruang training yang lebih luas teman-teman ya. Akhirnya di situ Pak Wahidin juga pernah ke Bali teman-teman ya. Pak Wahidin juga pernah ngisi training di tempat kita ya, Bali. Wah, thank you Pak Wahidin ya. Pak Wahidin pernah, terus Pak Kris juga pernah isi training di tempat saya dulu ya, waktu masih tempat trainingnya darurat ya, seperti ini ya. Akhirnya kita bisa lebih enak teman-teman untuk belajar bersama-sama ya. Saya juga di sini menilai bahwa bisnis ini sebenarnya karena niat teman-teman. Kalau kita niatnya ada, apapun kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Kalau kita niatnya ada, karena kalau kita nggak niat apapun, kita akan buntu semuanya ya. Semua kalau dengan semangat kita, dengan niat kita ya, ide-ide itu akan keluar ya, apapun akan keluar semua idenya. Oke, sehingga saya punya business achievement ya dari Prudential. 2013 itu saya mencapai Star Club pertama saya ya, ini foto Star Club pertama saya 2013, dan itu saya sampai dalam waktu 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan saya dari bulan September, Oktober, November, saya di November 2013 saya udah capai Star Club ya. 2014 DSC ya. 2015 saya dapat Agency of the Year dari One Vision teman-teman ya. 2016 ya top SUM, saya lupa teman-teman ya, yang waktu Belitung sama Padang itu tahun berapa ya, lupa saya.
ya terus dapat bangkok lagi itu saya lupa, saya cari-cari kemarin tahun berapa itu ya, itu lupa ya, sampai akhirnya seperti ini teman-teman ya, bisa seperti ini sampai sekarang. Oke, hidup itu pilihan ya, banyak motivator ya, banyak pembicara bilang hidup itu adalah pilihan, ya itu emang benar teman-teman ya. Kondisi hidup, keadaan kita yang harus membuat kita harus memilih teman-teman, kira-kira kita harus kayak gimana, kita harus memilih hal yang seperti apa, karena pilihan kita itu adalah harapan teman-teman. Kalau kita nggak ada pilihan, kita nggak ada harapan sama sekali ya. Seperti saya dulu, waktu saya, kalau saya harus memilih, kalau saya tidak memilih bisnis prudensial, teman-teman bisa pikirin saya jadi apa sekarang ya, saya mau kayak gimana sekarang, kondisi COVID kayak gini, kita mau ngapain gitu ya. Sedangkan saya di Bali sendiri itu banget yang namanya fenomena COVID ini itu terasa banget ya, karena 70% 70% ekonomi masyarakat Bali itu dari pariwisata kemarinnya ya. Kalau sekarang semua udah pada pecah semua gitu ya. Ada yang balik lagi jadi petani, ada yang balik lagi jadi petani rumput laut, ada yang macam-macam dah teman-teman ya. Jadi kalau di Bali itu udah kacau lah ya kalau untuk ekonomi ya. Tapi ya dengan kita punya pilihan, kita itu bisa berubah teman-teman. Kalau dulu saya nggak punya pilihan, mungkin saya nggak akan bisa berubah seperti saat ini ya. Keadaan itu harus membuat kita berubah. Ya, keadaan itu yang harus membuat kita harus memilih. Ya, tapi kalau kita nggak punya keadaan yang bagus-bagus aja gimana? Ya balik lagi ke teman-teman semua. Hidup itu adalah pilihan. Kalau kita misalnya stay di tempat itu, ya kita nggak punya pilihan sama sekali. Ya itu nggak akan ada harapan sama sekali. Nggak akan ada bisa yang merubah semuanya kalau kita misalnya stay. Ya, jadi hidup itu harus kita memilih. Kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih mau tetap di jalan yang lama atau kita mau memilih untuk berubah dari tempat yang sekarang, teman-teman. Ya, nah jadi semua itu adalah pilihan, teman-teman. Ya, hidup itu adalah pilihan. Saya ingat aja teman-teman, waktu saya pertama kali direkrut sama Bu Laura ya, saya di situ juga berpikir bahwa apakah ini pilihan saya yang tepat ya, apakah ini merupakan pilihan saya yang tepat untuk saya berubah, karena banyak hal yang waktu itu saya lakukan. 2013 itu masa-masanya pariwisata Bali lagi bagus-bagusnya teman-teman. Kalau saya nggak memilih buat saya pindah ke Prudential, ya saya mungkin waktu itu ya nggak ada masalah juga gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa karena saya hutang saya banyak gitu ya, karena saya habis ketipu hampir 1 miliar saya ketipunya. Jadi saya berpikir bahwa disinilah yang tepat buat saya bisa berubah, bisa mencapai apa yang saya targetkan buat diri saya. Karena kalau saya di tempat yang lama, saya nggak akan bisa mencapai ini semua. Bukannya nggak bisa ya, lebih tepat bahasanya, saya nggak bisa memastikan bahwa saya akan mencapai itu gitu. Tapi kalau kita di Prudential, kita bisa hitung-hitungan dan kerjaannya udah jelas semua. Ya, dengan begitu saya punya harapan lagi. Dengan punya harapan kita bisa move lebih cepat teman-teman. Dengan harapan itu, dengan goals yang kita punya, dengan harapan yang kita punya, kita bisa action ya. Actionnya kita harus tahu kita yang mana, tiap hari harus ngapain ya. Dengan tiap hari harus ngapain, saya lakukan itu dengan sebaik-baiknya teman-teman. Ya, setiap hari prospek ya. Saya ketemu orang prospek, katanya Bu Laura, katanya prospek lah orang siapa aja Bu, siapa aja yang penting bernyawa dan tidak berekor katanya. Ya udah, setiap saya ketemu manusia saya prospek gitu kan. Ya, saya prospek aja, ya saya ngomong aja ya. Mau ikut mau enggak urusan kedua, yang penting saya ngomong aja. Ya, alhasil ya setiap hari saya prospek 5 sampai 7 orang setiap hari. Dan rata-rata sehari itu closing teman-teman ya, setiap hari closing ya, walaupun ada satu hari mungkin lagi ada bad ya, ada bad luck kali ya, bad luck itu ya, tapi bukan bad luck teman-teman, kadang-kadang Tuhan juga menguji kita teman-teman ya. Saya punya satu cerita, saya prospek dari jam 8 pagi teman-teman, saya punya janji jam 8 pagi ya, ada appointment jam 8 pagi, jadi jam setengah 8 saya udah jalan pakai motor ya, berangkat pakai motor sampai jam setengah 8, sampai di tempatnya dia, ternyata dia tiba-tiba kerja ya. Saya bingung nih, jam 8 saya mau kemana nih, akhirnya saya duduk di pinggir jalan ya, di warung pinggir jalan ya, saya beli teh botol gitu ya, saya beli teh botol sebentar, saya merenung lagi sambil lihat-lihat handphone ya, akhirnya saya menemukan, oh iya saya kayaknya ketemu teman ini aja deh. Nah sampai di sana saya ketemu lagi teman saya, dan akhirnya saya prospek cerita nggak closing lagi teman-teman ya. Nah akhirnya saya jam makan siang saya temuin pacar saya, oh ya masih pacaran ya waktu itu ya, saya temuin pacar saya ngobrol sama dia, udah kita prospek teman saya yuk. Nah akhirnya prospek siang-siang gitu ya, prospek dia bolos sebentar ya kerjanya, akhirnya prospek terus nggak closing juga teman-teman ya, sampai akhirnya jam 6 sore teman-teman saya prospek ada 6 orang saya prospek, itu nggak ada yang satupun closing teman-teman, satupun nggak ada yang closing. Saya
aduh gila ya, ini susah ya bisnis ini ya gitu ya. Saya mikir nggak asik banget nih, kita udah prospek dari pagi sampai sore gitu, nggak ada yang closing sama sekali ya. Saya ngerasa capek banget hari itu teman-teman. Sampai di rumah ya udah saya putuskan saya pulang deh. Ya, sampai di rumah saya rebahan sebentar ya di sofa, saya ngeliat handphone, aduh siapa ya, siapa lagi ya. Nah, tiba-tiba ada teman saya yang nelpon, ya, tiba-tiba ada teman saya yang telepon, dia bilang, kamu tahu si ini nggak gitu. Kenapa emangnya? Dia baru pulang dari kapal pesiar tuh katanya. Hah? Kapan? Kemarin gitu. Yuk kita ke sana yuk, main yuk. Wah, yuk deh gitu. Nah, akhirnya teman-teman, saya ke sana ya, jam 8 malam saya ke sana, teman. Sampai di sana kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus akhirnya apa? Akhirnya saya keluarin kertas, saya akhirnya cerita rekening 2-in-1 dan akhirnya closing teman-teman 2 juta teman-teman waktu itu. Wah, saya happy banget teman-teman ya. Dari pagi sampai sore sampai malam saya prospek nggak closing-closing, tapi jam 8 malam saya closing 2 juta teman-teman ya. Itu hari itu saya dapat 1 case teman-teman. Ya. Nah, saya berpikir gini, kadang-kadang kita diuji teman-teman, kadang-kadang kita diuji dari pagi sampai sore ya, kamu kuat nggak sih ya, kuat nggak sih tahan ujian saya gitu ya ibaratnya ya, kamu tahan nggak sih sama ujian saya, udah kamu saya kasih nasabah kasih prospekan pertama nggak closing, kasih prospekan kedua nggak closing lagi, kasih prospekan ketiga nggak closing lagi, keempat kelima nggak closing lagi, ayo masih kuat nggak gitu kan ibaratnya. Nah yang kelima, kalau saya nyerah di situ, saya nggak akan dapat tuh premi 2 juta teman-teman ya. Kalau saya nggak apa ya, nggak semangat teman-teman, kalau saya nggak lihat goal saya lagi, itu nggak akan terjadi hari itu semua teman-teman. Jadi pilihan itu paling penting teman-teman, kita mau ngejalanin atau enggak, sebenarnya cuma niat aja ya. Nah itu ya, menentukan pilihan teman-teman, tentukan visi atau goal. Wah, semua orang juga bilang begitu, bro, gitu ya. Semua bilang visi, goal gitu ya. Ya, semua bilang goals. Tapi goals ini yang paling penting, teman-teman. Ya, kalau goals ini nggak ada, niscaya kita nggak akan bisa kemana-mana, teman-teman. Ya, kita kalau bawa motor, kalau nggak ada tujuannya, kita juga mau kemana, yuk. Ya, pasti ujung-ujungnya cuma 20 km per jam. Ya, nggak nyampe di mana-mana juga, gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya goals yang kuat, why-nya kuat, ya coba let's think teman-teman ya, coba kita pikirkan kita mau ngapain sih di sini ya, mau jadi apa sih di sini gitu ya, mau ngapain sih di bisnis prudensial kalau kita nggak punya goals yang kuat ya, please deh ya, nggak usah buang-buang waktu lah kalau kayak gitu. Nah jadi teman-teman di sini semua kita harus punya, menentukan goals itu penting banget. Kenapa tiap tahun kita ada yang namanya goal setting ya, biar goals itu benar-benar kita yang mau jalanin, walaupun goalsnya cuma mau dapetin 1 juta per bulan, yuk kejar gitu loh ya, nggak usah deh ngomong jauh-jauh ya, kita maunya ini, maunya itu gitu ya, tapi itu cuma di mulut doang, percuma teman-teman. Tapi kalau kita goalsnya sekecil apapun goals kita ya, kalau itu memang goals yang benar-benar kita mau kejar teman-teman ya. Saya dulu punya goals pengen ngasih ibu saya 1 juta per bulan ya, orang bilang mungkin ya kecil banget 1 juta ya, tapi itu goal saya gitu loh, itu yang mau saya kejar gitu ya. Jadi itulah goals kita, itu yang harus kita kejar teman-teman ya. Saya sekarang rekrut satu tim saya ya, itu orang kaya teman-teman ya, bapaknya kaya banget ya, tapi anaknya ya saya giniin teman-teman, bapakmu di umur berapa punya rumah dulu, kata bapak saya sih umur 30 punya rumah. Lah kamu umur berapa sekarang? Kamu umur 32. Loh kamu umur 32 belum punya rumah, emang kamu bener itu bapakmu? Kamu tuh anaknya dia, minimal kalau bapakmu umur 30 ya punya rumah ya, kamu punya lahannya dulu lah minimal, tak gituin. Iya ya, kenapa aku nggak punya apa-apa ya? Nah, itu kan makanya, nah saya gituin. Akhirnya apa? Dia ketemu goalsnya dia, mau ngalahin bapaknya gitu kan. Ayo, nah jadi saya punya cerita jadinya ya, punya hot button jadinya tuh. Katanya mau ngalahin bapakmu di umur 30. Di 30 tahun kamu minimal udah punya rumah. Nah, kamu lahannya belum punya, gimana punya rumah, tak gituin. Iya ya, nah akhirnya semangat banget teman-teman ya. Jadi goals itu penting banget ya. Kecil nggak apa-apa, yang penting kita kejar ya. Itu hitung kemungkinan ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Seperti saya di awal saya join ya, saya akan hitung dulu kemungkinan konsekuensinya apa ya. Kalau saya jadi agent saya harus kayak gimana ya, konsekuensinya apa, baiknya apa, buruknya apa, dan segala macam teman-teman ya. Dan kalau saya nggak ngambil ini semua ya, terus saya harus kayak gimana? Terus akan saya tetap bawa setir ya, cari tamu keliling-keliling ya untuk dapetin 350.000 setiap hari kayak gitu. Nah itu adalah pilihan teman-teman ya, menentukan kita ini kita akan membawa diri kita ke arah mana teman-teman ya. Dan kalau kita sudah mengambil jalan itu, nggak usah noleh ke belakang lagi ya. Noleh ke belakang boleh hanya sebagai panduan kita untuk kita bisa
berjalan lurus ke depan. Seperti kita naik mobil ya, spion tuh tujuannya apa ya? Kita noleh aja ke belakang, jangan lihat spion terus gitu ya. Biasanya nih orang-orang ya biasanya ya, kalau di sini mah nggak ada ya. Nah, biasanya orang-orang nih udah jalan keputusan ambil di Prudential, kita mau bisnis di Prudential, tapi begitu jalanin banyak ada kendala, banyak ada hambatan, mulai ngelirik-ngelirik yang lain deh ya, mulai lirik sana, itu kayaknya bagus ya, itu kayaknya bagus ya, ini kayaknya bagus ya, jalanin ini kayaknya bagus ya. Nah, macam-macam teman-teman ya. Nah, itu jangan sampai terjadi teman-teman. Apapun yang kita jauhin pasti bagus kelihatannya, bener nggak? Kalau kita bawa mobil di hutan ya, begitu kita keluar dari hutan, terus kita udah sampai kota, ngeliat hutan bagus nggak? Bagus banget, wah rapi teman-teman ya, cantik banget ya. Nah, jadi kalau kita udah keluar dari hutan, jangan sampai ngeliat-ngeliat hutan lagi gitu ya, ibaratnya. Nah, jadi kalau kita udah sampai ngambil keputusan, kalau kita mau jalanin bisnis ini, seriusin teman-teman. Ya nggak usah lirik-lirik ke belakang lagi, karena kalau kita ngelirik ke belakang, pasti itu yang lebih bagus kelihatannya. Ya, apapun yang kita udah tinggalin, pasti lebih bagus kelihatannya. Gitu, teman-teman. Ya. Next teman-teman, a spirit that never fades ya, sesuai dengan judul yang saya ambil ya, kita harus punya goals yang kuat, lagi-lagi goals ya, karena menurut saya goals itu penting sekali ya, menurut saya apa yang bisa terjadi sampai saat ini adalah berkat dari goals saya yang kuat teman-teman, yang nggak bisa kita rubah-rubah goalsnya ya. Kalau kita sampai punya goals yang kita bisa rubah-rubah, berarti itu bukan goals kalian gitu ya. Carilah goals yang memang benar-benar kalian pengen dapetin ya, pengen kejar, pengen dicapai, pengen kalian dapetin gitu ya. Nah, jadi goals itu pun ya apapun lah goalsnya ya. Goals jelek pun nggak apa-apa gitu. Misalnya bukan jelek ya, tapi goals yang aneh-aneh pun nggak apa-apa ya. Saya punya ya dulu saya punya tim ya. Dia goalsnya itu adalah pengen lebih kaya dari tetangganya ya. Goalsnya pengen lebih kaya dari tetangganya ya. Dia kerjanya lebih bagus, posisinya lebih bagus, tetangganya lebih jelek, bukan lebih jelek, lebih rendah posisinya, tapi tetangganya lebih kaya dari dia. Wah, kok bisa tetangga saya lebih kaya ya? Tuh kan, makanya kamu harus bisa lebih baik dari tetanggamu dong. Minimal kalau tetanggamu bawa mobil A, kamu bawa mobil B lah yang lebih tinggi gitu ya. Jadi goalsnya memacu diri jadinya gitu, walaupun agak-agak nyeleneh dikit ya. Jadi goalsnya pengen lebih kaya dari tetangga gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah teman-teman ya. Yang penting goals itu yang pengen kita kejar. Jangan sampai goal cuma diucapkan doang gitu ya. Ciptakan masalah teman-teman yang bisa memacu semangat. Jangan nyiptain masalah berantem sama orang lain ya. Nah, tapi masalah-masalah yang bisa memacu kita semangat. Contoh ya, kalau sekarang misalnya kita tahapan kita udah enak lah ya, udah waktunya udah banyak, finansial udah terpenuhi semuanya, wah kayaknya udah nggak ada masalah sama sekali. Ya kita harus ciptain masalah biar kita memacu semangat kita. Apalah kita beli sesuatu lah, kayak Pak David mungkin kemarin beli apartemen misalnya, beli lahan atau beli apalah, properti lah segala macam. Ya itu bisa memacu semangat kita teman-teman. Tapi ciptakanlah ya, itu nggak harus begitu juga. Teman-teman harus ciptakan sesuatu yang bisa memacu semangat. Ya, apapun itu yang kita ciptakan, buat itu menjadi pemacu semangat teman-teman. Ya, believe pada diri sendiri. Saya nggak bilang believe pada perusahaan, believe pada leader. Oh, ya udah terlalu banyak lah itu ya. Ya, itu mah udah keharusan itu ya. Believe sama leader, believe sama perusahaan itu udah pasti. Tapi yang paling penting adalah believe sama diri sendiri, teman-teman. Ya, karena banyak orang di luar sana yang nggak jalanin, yang nggak jalan karena dia nggak believe sama dirinya sendiri. Aduh, bisa nggak ya gua kayak gitu nantinya gitu ya. Nah, itu kebanyakan orang-orang yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang paling penting adalah believe sama diri sendiri dulu agar kitanya bisa agar kitanya bisa mampu mengendalikan diri untuk bisa sukses di bisnis ini, teman-teman. Ya, fokus pada endingnya, fokus pada finishnya, ya, karena finish ending dari bisnis ini adalah apa, teman-teman harus tahu semua. Dan kita harus fokus sama endingnya, jangan fokus sama startnya. Startnya mungkin berat, ya start mah nggak ada yang ringan, teman-teman. Ya apa juga kita start berat gitu ya. Ya nyetar motor aja berat banget tuh kalau pakai kaki ya. Nah, tapi kalau udah jalan enak nggak? Enak-enak aja. Kalau udah nyampe enak nggak? Ya enak banget gitu ya. Jadi fokuslah pada endingnya. Teman-teman semua udah punya leader di sini yang bisa memberikan kita semangat, memberikan kita gambaran bagaimana sih ending dari bisnis Prudential, teman-teman. Jadilah bodoh, teman-teman. Jadilah kurang untuk selalu mengisi bahan bakar kita. Ya, jangan kita sampai kita merasanya pintar, teman-teman. Kalau udah kita ngerasa pintar, ya udah selesai, berarti kita udah nggak bisa ngisiin apa-apa lagi. Ya, selalu perbesarlah gelas kita, teman-teman. Jadilah kurang, ya, selalu merasa kurang, teman-teman. Jadi bukan yang nggak bersyukur ya, nggak bersyukur, bukan. Ini beda. Tolong dibedakan antara bersyukur dan kita menjadi kurang ya.
Kurang dalam artian kita merasa kekurangan, terus ya udah dikasih income sekian kurang, masih income sekian kurang gitu. Bukan begitu. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang merasa kurang atau merasa bodoh agar kitanya bisa selalu mengisi bahan bakar, selalu pengen tahu, selalu pengen belajar, teman-teman. Ya, jadikan pasangan sebagai pelengkap kekurangan, teman-teman. Ya, mungkin bahasanya agak nyeleneh-nyeleneh dikit, tapi ya inilah saya gitu ya. Ini dari saya ya. Jadikan pasangan itu sebagai pelengkap kekurangan. Saya yakin semua di sini nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna cuma Tuhan sama rokok ya, rokok sempurna maksudnya. Ya, jadikan pasangan kita sebagai pelengkap kekurangan kita. Kalau saya merasa kekurangan di bagian A, ya jadikan istri saya atau pasangan saya itu sebagai pelengkap kekurangan. Kalau dia itu misalnya kurang di B, ya saya akan melengkapinya. Jadi kita ini saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan gitu ya. Jadi pasangan itu paling penting, teman-teman, karena itu bisa membuat kita semangat juga ya. Jangan salah ya, semangat pasangan itu bisa membuat kita semangat, membuat kita saling melengkapi, tempat kita curhat, tempat kita berdiskusi, tempat kita wah macam-macam deh pokoknya ya. Tadi pasangan itu paling the best lah gitu ya. Pasangan kita adalah partner bisnis yang paling setia, teman-teman. Ya, nggak ada itu istri yang mau nipu kita, nggak ada ya. Nggak ada itu kita punya pasangan yang mau nipu gitu ya. Ya, pasangan kita adalah partner bisnis yang paling setia. Jadi jadikanlah partner bisnis Anda itu, pasangan Anda sebagai partner bisnis yang paling klop, paling the best gitu ya, teman-teman ya. Hindari pertikaian dengan pasangan ya, please hindarin, teman-teman ya. Kalau ada masalah kecil ya udah selesaikanlah ya. Selesaikan banget ya, jangan sampai kita itu bertikai dengan pasangan, karena pasangan itu adalah sumber rezeki, teman-teman ya. Kita pasangan itu adalah sumber rezeki kita ya. Kalau kita sampai bertikai, gimana kita mau prospek ya? Nggak, berarti rezeki nggak ada dong. Nah ya, teman-teman ya, jadi hindarin banget ya, pasangan itu tempat kita untuk bertikai ya. Jadi kalau kita udah ada masalah, ya udah kita omongin lah baik-baik lah ya, omongin baik-baik lagi, ya udah selesai, anggap aja selesai udah gitu ya. Besok urusin lagi ya, besok udah hari yang berbeda lagi, besoknya hari yang berbeda lagi ya, karena kita punya tujuan yang sama. Jadi hindarin, teman-teman. Saya dapat apa ya, apa istilahnya ya kalau di Bali itu ya, dapat nasihat ya, dapat nasihat dari seorang religius ya, seorang apa ya, seorang ya pendeta saya ya gitu ya, mangku ya. Jadi dalam suami istri itu bukan nggak boleh ya, jangan sampai ada perpecahan gitu ya, jangan sampai ada perpecahan, nggak boleh ya, karena begitu kita ada perpecahan itu rezeki nggak akan masuk lagi, teman-teman ya. Itu saya percaya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita udah nggak enak sama pasangan, itu rezeki udah nggak akan masuk lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ya, saya paling wanti-wanti banget, jadi kalau ada pertikaian dikit kecil pun ya, jangan sampai gede ya, saya tempat matiin gitu ya, matiin ya. Begitu ada api kecil kita langsung matiin. Oke. Be strong and never give up, teman-teman ya. Dalam semua keadaan apapun itu ya, kita tetap harus strong, tetap harus nggak boleh nyerah, teman-teman, karena semuanya kalau kita nyerah ya berarti ya udah selesai ya, the game is over, teman-teman ya. Jadi kita harus strong and give up, never give up, teman-teman ya. Hanya orang meninggal, hanya orang mati yang udah enggak, yang give up ya, karena kita masih hidup ya, karena kita masih sehat ya, jadilah kita harus strong, teman-teman. Why, teman-teman ya, saya mau bahas di sini why-nya, bukan how-nya. Kalau how-nya banyak, teman-teman ya, kita semua punya leader ya, kita semua punya teman-teman yang bisa memberikan how, teman-teman. Tapi why, teman-teman? Why kita ngelakuin ini untuk siapa, bukan untuk apa, teman-teman ya. Banyak orang udah bilang begitu ya, tapi yang paling penting adalah untuk siapa kita melakukan ini. Lakukan yang terbaik, teman-teman, karena kita hidup cuma sekali aja, teman-teman. Saya kenal kata YOLO ini dari Pak Kris, teman-teman ya. Saya kenal kata YOLO dari Pak Kris. Oh, Pak Kris bilang YOLO ya, YOLO itu artinya apa sih, begini. Dan akhirnya saya cari YOLO itu apa ya, maksudnya apa. Saya mau pakai penekanan di sini, sebenarnya kita mau ngelakuin ini untuk siapa sih gitu ya. Kalau kita ngelakuin ini untuk anak-anak kita, ya udah lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan ini buat orang tua kita, yuk lakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan bisnis ini untuk siapa, lakukanlah yang terbaik, teman-teman. Yang terbaik menurut siapa? Nah, itu balik lagi. Kalau menurut kita udah baik, apakah udah baik menurut mereka? Ya. Nah, jadi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah yang the best buat kalian. Ya. Reward untuk diri sendiri. Ya.
Jadi kita ngelakuin ini nggak lain nggak bukan, kita juga mereward diri kita sendiri ya. Kalau saya pengen mobil yang bagus, ya udahlah kita kerja yang semangat dong ya untuk kita dapetin reward buat diri kita sendiri. Karena kan YOLO tadi, kita hidup cuma sekali aja di dunia ini ya nggak. Kita hidup di dunia ini sekali, jangan sampai kita hidup ini cuma menerima ketidakenakan semua gitu ya. Jadi sinergi ya. Nah, jadi nggak jangan sampai kita menikmati ketidakenakan semua ya. Kita kerjain yang benar-benar, kita kerja serius, kitanya bisnis yang serius untuk apa? Ya di samping untuk memberikan sesuatu buat orang yang kita sayangin, ya pasti buat diri kita sendiri dong. Ya nggak? Ya kita beli rumah buat siapa? Buat kita. Wah, nyenyak ya tidurnya ya. Wah, kita beli aset-aset yang lain. Wah, ini benar-benar kita membuat sesuatu yang menghargai diri kita, teman-teman. Ya, jadi please teman-teman cari why-nya buat teman-teman semua, karena why itu pasti beda-beda setiap orang ya. Bukan why itu sampai kita nggak bisa jawab ya, itu salah satunya sih, tapi benar-benar kita why ini untuk siapa. Nggak masalah, kecil pun nggak masalah. Balik lagi buat saya, penekanan saya adalah goals kita, why kita kecil pun nggak masalah, tapi itu benar-benar teman-teman mau capai semuanya. Benar-benar itu yang mau kita capai, bukan hanya untuk diucapkan biar kelihatan enak ya di depan leader, wah mau dapatnya begini gitu ya. No teman-teman, bukan itu ya. Wah leader senang ya, oh dia mau targetnya begini, itu enggak. Kecil pun tapi itu yang mau kita capai, dan capailah secepat-cepatnya. Karena kalau kita udah capai secepat-cepatnya, kita akan punya goals yang lebih tinggi lagi teman-teman gitu ya. Oke, knowing your job teman-teman ya. Ini kita udah banyak banget yang ngasih ya. Kamu tidak memiliki bos di sini, bisnis asuransi, kitalah bosnya ya. Kita yang mengendalikan bisnis ini ya, kita mengendalikan diri sendiri. Sukses itu adalah suksesmu ya, gagalmu gagalmu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau sukses ya suksesmu gitu. Tapi kalau kita gagal ya udah it's your fail gitu ya teman-teman ya. Jadi bisnis asuransi ya, kita nggak punya bos, kitalah bosnya. Tapi kalau menurut saya goals itu adalah bosnya ya. Jadi jangan sampai kita melanggar goals kita sendiri gitu ya. Ya kita dibayar bukan dari waktu kerja tapi dari hasil kerja kita. So dapetinlah hasil kerja yang paling bagus, yang paling the best buat teman-teman semua. Ya jangan kasih tahu kita ya berapa keras Anda bekerja ya, tapi tunjukkanlah hasil kerjamu teman-teman. Ya, bisnis asuransi adalah bisnis manusia ya, nggak ada manusia yang sama. Saya yakin nggak ada manusia yang sama di dunia ini. Tuhan membuat manusia itu pasti beda-beda semua. Walaupun ada sama mukanya, tapi pasti hati, otak, apa segala macam beda-beda semua. So, bisnis ini adalah bisnis kepercayaan, teman-teman. Jadilah pribadi yang bagus, jadilah pribadi yang bisa dipercaya buat orang lain, teman-teman. Bisnis yang pakai hati, teman-teman. Kita harus mempunyai rasa empati buat orang lain, teman-teman. Rasa itu dibutuhkan dalam bisnis ini. Ya, kita mungkin prospek 5 menit bisa beres, tapi kita ngobrol-ngobrol ini bisa 2 jam, teman-teman. Ya, nah itu teman-teman. Kita bisnis pakai hati. Bisnis yang bisa kita lakukan dengan kerja keras, cerdas dan konsisten, teman-teman. Result is money, bukan time is money di sini ya. Result is money, teman-teman. Mau kerja sejam juga nggak apa-apa kalau hasilnya bagus, teman-teman. Ya, bisnis leader, teman-teman. Kalau kita cuma jadi agent aja, forward, teman-teman. Karena bisnis ini adalah bisnis leader, teman-teman. Ya, menjadikan leader adalah sebuah anugerah. Bisa memberikan berkat buat orang lain, bisa memberikan berkat buat diri sendiri dan keluarga kita semua. Bisnis franchise yang bisa membangun bisnis tanpa modal dimanapun. Ya di seluruh pelosok negeri ini. Ya kalau kita bikin Indomaret kita harus siapin uang ratusan juta. Tapi di bisnis prudensial kita nggak perlu duit teman-teman untuk bikin franchise-nya. Ya cuman kita ikutin sistemnya aja dan kita udah bisa menjadi salah satu owner dari bisnis prudensial teman-teman. Oke, sekian aja teman-teman. Ya see you at London and Edinburgh teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, well silakan. Oke, beri aplaus dulu dong teman-teman buat kakak sama Adi Putra nih, luar biasa. Ya, saya bacain ada satu pertanyaan nih di kolom chat ya. Pak mau tanya, 5-7 orang setiap hari itu kenalan Bapak semua. Jadi waktu cerita Bapak kemarin tadi prospek ya di awal, kan sehari diusahain ketemu 5-7 orang gitu ya. Ya. Nah, ini ada yang bertanya apa itu kenalan Bapak semua. Ya, silakan dulu. Oke, saya tiap hari itu saya targetin saya ketemu 5-7 orang ya. Tapi sebenarnya sih ya, saya ketemunya itu bisa lebih teman-teman ya. Bisa lebih, kadang-kadang pas ketemu itu bisa langsung 2 orang ya. Jadi saya ketemu orang itu bukan semuanya dari kenalan ya, bukan semua dari kenalan. Memang ada beberapa yang kenalan tapi nggak semuanya kenalan. Saya minta referensi juga ya. Atau saya ketemu orang tapi orang itu
ya pas ada orang gitu ya. Jadi pas ada orang di sampingnya atau misalnya keluarganya atau siapanya gitu ya, saya pasti akan meminta bro, kalau ini penting buat kamu, kira-kira siapa lagi nih yang bisa bisa aku bantu nih untuk cerita kayak gini gitu. Ya teman mungkin siapa gitu ya, pasti akan saya minta begitu ya. Jadi saya targetin 5 sampai 7 orang teman-teman ya untuk ketemu ya. Untuk saya bisa jelasin. Kadang-kadang kalau kayak gitu, saya sampai sore bisa lebih teman-teman ya. Ini 5 sampai 7 orang. Tapi biasanya kalau saya dulu zaman-zaman saya agent itu bisa lebih, bisa 10 orang gitu ya, bisa 10 orang, bisa 12 orang saya temuin ya. Gitu. Itu sih. Ya. Satu lagi, Bli, ada pertanyaan dari Bro Antron Satria nih ya. Oh, sama Dr. Samsul nih, kalau di masa pandemi gini, Bli, ketemu berapa orang katanya ya? Terus butuh berapa lama sih sampai ke bikin agensi ini? Mungkin singkat aja, Bli, karena waktu. Ya. Oke, siap. Kalau masa pandemi kayak gini, mungkin pandeminya sekarang sama pandeminya tahun lalu beda ya. Kalau tahun lalu kan memang benar-benar strict banget ya. Kita keluar apa gitu ya, keluar sebentar ke warung ke depan aja kita pulang-pulang harus mandi, keramas lagi. Aduh ya, puyeng banget ya. Nah, tapi kalau sekarang sih rasanya sih udah lebih longgar ya kalau di Bali ya. Jujur saya dari tahun lalu saya juga agak bandel sih orangnya ya. Saya mau ketemu aja juga gitu. Yang penting protokol kesehatan juga tetap kita pakai gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang sih apa ya? Karena sekarang itu saya nggak fokus buat prospek ya, jadi saya akan bagi-bagi tugas ya. Kadang-kadang kita akan join fieldwork sama agent-agent baru. Terus saya misalnya sama Suma ya, saya biasanya agak tergantung sih ya. Ini agak lebih fleksibel jadinya. Misalnya kalau saya lagi coaching agent baru atau saya lagi ketemu tim, ya mungkin Suma yang sama agent baru, misalnya cewek kemana gitu ya, prospek atau gimana. Tapi kalau sekarang kita hitung-hitung ketemu orang ya, itu bisa jadi mungkin agak-agak sama juga ya, agak-agak sama seperti dulu, cuman kita akan bagi tugas ya, agak sama seperti dulu. Cuman kalau sekarang lebih banyak kita apa ya, lebih banyak kita mendengarkan kayak gitu ya, lebih banyak kita mendengarkan. Kalau dulu kan memang nyecer ya, kayak ayam gitu ya, nyecer ya, mau prospek itu benar-benar gitu ya. Kalau sekarang lebih soft lah, lebih soft selling lah sekarang gitu. Mungkin lebih ke arah tiga lah, tiga itu udah banyak lah kalau sekarang ya, 2 atau 3 kalau sekarang ini gitu sih Pak Yudi. Oke. Oh ya, ya teman-teman, mohon maaf nih ada beberapa mungkin pertanyaan yang sepertinya tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa japri langsung sama Bro Adi ya. Boleh ya? Oke. Oke. Ya, oke, boleh dong beri aplaus lagi sekali lagi buat speaker kita yang luar biasa pagi. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Seperti yang tadi saya bilang,